Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Siap membaik? Siap membaik. Mari kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Nanti pada bait yang ketiga kita akan nyanyikan dengan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Kita pujikan Gloria. Nats pengantar hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-148, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Amin, amin, amin.
silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara. Tema hari ini adalah orang itu tidak bersalah, kira begitu. Dan saya coba baca Lukas 23. Saya melihat dua orang penjahat ini. Kedua-duanya saya yakin dengan pasti mereka tidak tahu bahwa pengorbanan Yesus sepertinya dilakukan mereka. Nah, seandainya saudara dan saya mengalami ada satu peristiwa, tidak ada orang yang bisa menolong kita, tetapi ada satu pribadi yang bisa menolong, hanya dia yang bisa menolong. Kira-kira apa sikap kita? Apakah kita bilang, nggak usah lah, nggak usah tolong saya? Padahal kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, dan hanya dia. Kita pasti akan selalu bergirang, dan kita akan terima kasih. Dan hari ini kita akan nyanyikan lagu Saya Bergirang, Saya Bergirang, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya undang berdiri, pakai berdiri kita mau bergirang karena Tuhan. Nanti yang di tengah ini nyanyi saya bergirang ya. Mereka gini kalian bilang, mengapa kau bergirang? Bisa? Ya Mer. Cintaku
angkat. Masih kuat puji Tuhan? Masih mau sorak-sorak? Masih mau nyanyi terus? Ikutlah paduan suara. Baik Bapak Ibu, saatnya untuk melakukan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Hana. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Karena banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak sadari, ternyata Tuhan selalu bisa tolong kita. Kita akan menyanyikan pujian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, ditolong saya juga. Tangannya terbuka. Tersembunyi kuasa Allah, saya memohon Tuhan untuk depan. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa-doa kita. Karena Allah telah menunggu kita untuk datang berdoa kepadanya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang di surga,
Sungguh kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Sediakan hati kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau tolong Tuhan, Engkau mengampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak datang kepadamu. Kami juga tolong Tuhan untuk dapat beribadah dengan tertib di tempat ibadah sementara ini. Sehingga keadaan selalu kondusif ya Tuhan. Engkau akan memberkati untuk setiap jemaat-Mu dapat beribadah dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Muda Nikolas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati dan memakai dia, menguatkan iman jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan untuk semua pelayan ibadah, semua dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati untuk semua peralatan yang kami gunakan, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah youth yang akan diadakan di tempat ini juga. Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anak youth. Tuhan berikan mereka kekuatan iman, sehingga mereka Tuhan tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus untuk apapun dan siapapun. Tuhan berkati untuk Pendeta Muda Nikolas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak dan Ibu Hendratmo yang telah menyediakan tempat ini bagi kami untuk dapat beribadah sementara. Tuhan berkati dia dengan kesehatan seluruh keluarga bersanya. Dengan Tuhan berkati pekerjaannya dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah anak yang akan dipimpin oleh Ibu GI Dwi Tsunami. Tuhan juga akan berkati juga untuk semua kakak-kakak pembimbingnya Tuhan. Engkau akan memberkati mereka sehingga sejak kecil mereka boleh selalu ingat hanya Tuhanlah juru selamat mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu David Christopher yang menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat ibadah anak sementara. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, pekerjaan mereka dengan limpah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk persekutuan perintisan GKMI di Bekasi wilayah utara. Tuhan akan memberkati supaya GKMI perintisan di Bekasi wilayah utara ini nanti boleh menjadi pos GKMI yang baru. Tuhan tolong supaya di GKMI perintisan ini nanti juga ada hamba Tuhan yang melayani di sana. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yudianto yang telah menyediakan tempatnya untuk ibadah sementara. Tuhan berkati mereka juga dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Bapak yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh. Walaupun tubuh mereka semakin lemah, tapi kami percaya iman mereka semakin dikuatkan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh jemaat. Kami percaya Tuhan akan berikan kesehatan untuk kami. Khususnya untuk saat ini yang banyak virus-virus yang mulai banyak, untuk cuaca yang tidak mendukung. Tuhan berikan kesehatan. Kami khusus berdoa untuk keluarga Bapak Yunus ya Tuhan. Yang saat ini Pak Yunus sedang sakit, demam, batuk. Tuhan akan tolong berikan kesembuhan yang sempurna untuk keluarga Pak Yunus. Juga untuk Ibu Atik dan Mbak Irma, supaya mereka juga tidak tertular ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan kesembuhan yang sempurna. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan panitia, renovasi, dan perluasan GKMI Pengharapan Tuhan. Engkau akan berikan kebijaksanaan kepada panitia untuk dapat menyusun semua yang dibutuhkan, untuk dapat memberikan pengarahan yang baik kepada para tukang yang saat ini sedang proses renovasi. Kami percaya Tuhan akan menolong para tukang, memberikan kesehatan dan tidak terjadi kecelakaan kerja ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk seluruh jemaat mau mendukung proses ini dengan doa, daya, dan dana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia retreat keluarga GKMI Pengharapan. Tuhan akan berikan juga kebijaksanaan kepada seluruh panitia Tuhan. Engkau berikan kesehatan. Kau tolong mereka dapat mempersiapkan retreat ini dengan baik. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik pada hari Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Juli di Villa Bukit Pinus Bogor. Engkau akan memberkati setiap
beserta ya Tuhan, setiap kami, supaya kami Tuhan boleh menjadi keluarga-keluarga yang semakin dikuatkan, semakin membaik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Engkau tolong supaya semua rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman, sehingga toleransi Tuhan tetap terjaga, sehingga perdamaian dapat terus terjalin di masyarakat. Juga Tuhan, untuk pembangunan di segala bidang, Engkau tolong pemerintah dapat mengaturnya dengan baik, sehingga terjadi kemajuan perekonomian serta kesediaan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia Tuhan boleh menjadi Indonesia yang maju. Bapak surga, saat ini kami juga berdoa untuk perdamaian di dunia ini ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, banyak terjadi peperangan, khususnya di Timur Tengah yang semakin memanas. Engkau tolong Tuhan, setiap pemimpin dunia mau mengadakan perundingan damai, mau saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga peperangan ini tidak meluas ya Tuhan, tapi ada kedamaian di muka bumi ini, sehingga perekonomian global pun boleh bertumbuh. Tidak ada persaingan dagang, tapi semuanya boleh bekerja sama Tuhan, supaya kedamaian dan juga masyarakat di dunia ini semuanya boleh semakin membaik Tuhan, tidak terjadi kelaparan ataupun bencana-bencana yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa kami, karena Engkau ya Tuhan yang juga selalu menunggu kami untuk menyampaikan doa-doa kami. Karena kami panjatkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pujian yang sangat indah, semesta bernyanyi. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian firman Tuhan kita baik Ibu. Doa persiapan pemberitaan firman Tuhan dan pembacaan kitab akan dibawakan oleh Saudara Lionel. Firman kita baik Ibu. Mari kita langsung berdoa. Oke. Tuhan, berkatilah firman Tuhan kali ini supaya firman Tuhan bisa disampaikan oleh Kaniko dengan baik. Dan Tuhan juga berkatilah jemaat-jemaat kita supaya firman Tuhan bisa diserapkan dengan baik oleh jemaat. Oke. Mari kita buka Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Oke. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Semangatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Tuhan? Sedang engkau menerima hukuman yang sama."
Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekian dari firman Tuhan, aku berikan kepada pendeta muda Niko. Pak. Ya, terima kasih Saudara Lionel yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema Bapak Ibu Saudara, yaitu orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, apa maksud dari perkataan ini? Kita akan sama-sama belajar. Nah, kalau kita berbicara tentang ketidakbersalahan seseorang, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, tepatnya di tahun 2023, di Amerika Serikat ada suatu berita yang cukup mencengangkan. Seorang bernama Glenn Simmons, berumur 71 tahun pada waktu itu, pada bulan Juli tahun 2023 dia dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah setelah dia menjalani hukuman selama 48 tahun, 1 bulan dan 18 hari sejak hukumannya diputuskan. Jadi setelah mendekam di tahanan selama 48 tahun lebih, akhirnya di bulan Juli tahun 2023 itu, Glenn Simmons akhirnya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Satu hal yang sungguh menyedihkan sebetulnya, karena 48 tahun lamanya seorang yang tidak bersalah harus merasakan hukuman yang seharusnya tidak ia rasakan, karena bukan dialah pelakunya. Nah, ketika diwawancara, pengacara dari Glenn Simmons mengatakan seperti ini. Jelas kami sangat senang. Simmons merasa bahwa dia merasa dibenarkan karena namanya, dia dibersihkan, bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan ini. Dan pengacaranya pun sangat senang bahwa semua kerja kerasnya membuahkan hasil yang baik, Bapak Saudara. Tapi harus menunggu 48 tahun namanya. Mungkin hampir setengah hidup dari Glenn Simmons. Satu kejadian yang menjadikan sebetulnya, tapi mendapatkan satu happy ending, akhir yang bahagia. Karena dia akhirnya dibebaskan dan boleh kembali bersama keluarganya. Tapi hari ini, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak mendapatkan happy ending itu. Seorang yang tidak bersalah, akhirnya harus mendapat hukuman yang paling hina sebagai seorang penjahat, dan dia harus disalibkan di antara 2 orang penjahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi, Saudara Lionel sudah membacakan bagi kita semua, memang tidak dituliskan secara jelas siapa sih 2 orang penjahat yang mengapit Tuhan Yesus ini, yang berada di sisi kanan maupun di sisi kiri dari Tuhan Yesus. Tetapi Injil mencatat bahwa mereka adalah perampok, mereka adalah penyamun yang dihukum mati karena pelanggaran mereka terhadap hukum. Dan di dalam zaman itu, di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, hukum Taurat itu sangat ketat, Bapak Saudara. Jadi kalau mereka sampai dihukum salib, berarti hukuman itu memang pantas untuk kejahatan yang mereka lakukan. Kalau kita baca tadi di dalam Lukas pasal yang ke-23, memang kita tidak melihat bahwa keduanya mencela Yesus. Kalau di Lukas dikatakan bahwa yang satu penjahat mencela Yesus, tapi yang satu tidak. Tapi kalau kita baca di Matius, Bapak Saudara, Matius mencatat satu hal yang sedikit berbeda. Jadi Matius mengatakan bahwa kedua penjahat itu dari awalnya mereka sama-sama mencela Yesus. Mereka sama-sama mengelok Yesus. Bahkan kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan sepanjang waktu dari awal mereka melihat Yesus sampai mereka berada di atas salib pun mereka tidak henti-hentinya mencela Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan kerumunan yang ada, mereka mengejek, mereka menghujat Tuhan Yesus. Bahkan di dalam keadaan yang sebenarnya mereka sendiri sangat menderita. Mereka sendiri secara fisik kesakitan karena mereka sama-sama disalib.
Sungguh tragis bahwa ternyata energi terakhir yang mereka punya, Bapak Ibu, itu malah digunakan untuk menghina Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 23, kita tarik beberapa ayat sebelumnya, dari ayat 35 sampai 39. Ini serentak, Bapak Ibu. Jadi kompak sekali kerumunan orang banyak pada waktu itu. Dikatakan, firman Tuhan menyatakan, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Dan bahkan para penjahat yang digantung itu pun juga menghujat dia. Dan ejekannya juga sama, senada. Ejekan mereka menyatakan bahwa orang lain bisa kamu selamatkan. Kamu mengatakan bahwa kamu Tuhan, kamu raja dari segala raja, tapi kenyataannya kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Nah, Matius 27 ayat 44 menyatakan bahwa ternyata kedua penjahat itu, kedua penyamun itu, mereka sama-sama mencela Tuhan Yesus. Nah, tapi ada satu hal yang sebenarnya kita bisa belajar, Bapak Ibu. Apa yang dinyatakan oleh kedua penjahat tadi, ini merupakan satu gambaran. Satu gambaran yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah dunia. Apa yang dilakukan oleh kedua penjahat tadi, itu sedikit banyak menggambarkan apa yang sebenarnya sering menjadi respons kita ketika kita juga diperhadapkan dengan permasalahan, pergumulan, bahkan penderitaan dalam kehidupan kita. Para penjahat ini adalah gambaran kita. Ketika kita mengalami satu hal yang ternyata tidak seperti yang kita harapkan dan inginkan. Kalau disederhanakan, mungkin perkataan mereka itu seperti ini, Bapak. Ketika mereka mencela Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, mungkin mereka bisa mengatakan, kalau engkau mengatakan dirimu benar-benar Tuhan, kalau kamu mengaku dirimu raja dari segala raja, kalau kamu mengaku dirimu adalah Mesias, bebaskanlah juga aku dari rasa sakit ini, dari penderitaan ini, dari pergumulan ini. Nah, Bapak, kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kita sedang berada dalam keadaan yang sekarat, kita begitu kesakitan, dan kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan mati. Kenapa sih kalau kita sampai repot-repot, capek-capek ngeluarin energi terakhir kita untuk menghina orang yang gak bersalah, yang juga dalam keadaan sekarat sama-sama dengan kita? Kenapa, Bapak? Karena ada satu hal. Karena ketika kita sedang kesakitan, ketika kita menderita, gak ada hal yang membuat kita lebih marah daripada suatu pemikiran bahwa orang yang mengaku Tuhan, Tuhan yang seharusnya sanggup menghilangkan rasa sakit itu, Tuhan yang seharusnya sanggup menghentikan penderitaan itu, tapi dia diam dan tidak mau melakukannya untuk kita. Demikian juga dengan kita, bukan? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi satu pergumulan yang nggak selesai-selesai dalam kehidupan kita, entah itu dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, satu masalah yang nggak beres-beres kayaknya dalam hidup kita, pasti kita bertanya pada Tuhan, bukan? Tuhan, bukankah Engkau adalah Raja dari segala raja? Katamu Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Masa hal yang sepele ini Tuhan gak bisa beresin sih, Tuhan? Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita berdaulat, tapi Tuhan diam saja terhadap masalah itu, seringkali yang menjadi respon kita adalah kita juga marah. Kita ngomel sama Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh kedua penjahat itu, Bapak. Mereka mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan hal ini terjadi? Kalau memang Engkau mampu, kenapa Engkau diam-diam saja? Kenapa Engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri, dan kenapa Engkau tidak menyelamatkan kami? Tapi di tengah segala hujatan, celaan, setiap omelan yang mereka katakan, Bapak Ibu Saudara, antara jam 9 pagi sampai tengah hari, dari dua orang penjahat yang awalnya sama-sama mencela Tuhan Yesus, tiba-tiba salah satunya jadi terdiam. Di waktu itu belum terjadi fenomena supranatural, belum terjadi kegelapan yang tiba-tiba meliputi ketika siang hari yang panas terik itu, belum terjadi gempa bumi, bahkan Tuhan Yesus pun belum mati dan bahkan belum bangkit. Semua fenomena supranatural itu belum terjadi. Mereka masih sama-sama menderita dengan Tuhan Yesus, mereka masih sama-sama merasa kesakitan. Tapi tiba-tiba di momen itu, salah satu penjahat tadi, tiba-tiba dia terdiam. Dan dia menyatakan satu kesaksian yang begitu jujur,
dan begitu teologis bahwa kitalah yang bersalah, tapi orang ini nggak berbuat satu hal yang salah. Dalam Lukas 23 ayat 40-41 tadi kita sudah membaca bahwa salah satu penjahat tadi tiba-tiba mengatakan kepada rekannya yang berada di seberangnya itu, dia mengatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat suatu hal yang salah. Orang ini tidak berbuat suatu hal yang salah. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada waktu itu, Bapak? Kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah momen ketika kedua penjahat tadi mencela Tuhan Yesus, salah satu penjahat itu menjadi terdiam. Karena di dalam hatinya terjadi suatu perubahan. Hatinya sedang diubahkan oleh kuasa Tuhan. Ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan firman Tuhan mencatat di Lukas pasal 23 tadi, di ayat 34, ketika Tuhan Yesus mendengar celaan orang-orang itu, respon pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus ini, yang awalnya dia mencela Tuhan Yesus, menghina mati-matian Tuhan Yesus, di satu momen itu dia terdiam karena terjadi satu perubahan yang drastis dalam hatinya. Satu perjumpaan yang akhirnya mengubah hidupnya, mengubah sudut pandangnya. Dan apa yang terjadi kepada salah satu penjahat tadi adalah contoh nyata dari pertobatan yang sejati. Dan Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita, salah satu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hati seseorang adalah bahwa tiba-tiba kita merasakan adanya satu perasaan akan datangnya penghakiman dari Tuhan. Tiba-tiba kita menyadari bahwa suatu hari nanti kita semua akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang berdaulat itu. Dan ada rasa takut akan penghakiman itu. Salah satu tanda bahwa Tuhan bekerja di dalam hati seseorang adalah adanya rasa gentar, rasa takut akan datangnya penghakiman Tuhan. Ketika dia terdiam, si penjahat yang nomor 2 itu, dia memahami bahwa ternyata hal yang paling buruk manusia dapat lakukan kepadanya ketika dia merasakan rasa sakit yang begitu berat dari salib itu sendiri, itu hanyalah salah satu contoh kecil dari apa yang akan ia dapatkan ketika ia menghadapi penghakiman Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia menyadari hal itu, dia begitu ketakutan. Tapi nggak berhenti di sana, Bapak Saudara. Karena keselamatan tidak hanya berhenti pada rasa takut itu, Bapak Saudara. Perjumpaannya dengan Yesus membawanya menyadari akan dosanya juga. Dan bukan hanya menyadari betapa berdosa, betapa bersalahnya dia, tetapi dia juga menyadari betapa orang yang ada di sebelahnya ini adalah orang yang tidak bersalah. Karena itu di ayat 41 firman Tuhan mengatakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat suatu hal yang salah. Tanda kedua bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menyadari akan adanya penghakiman dan kita merasa takut, merasa gentar akan penghakiman itu. Tetapi kita juga menjadi sadar akan betapa berdosanya kita manusia. Dan akan ketidakbersalahan Tuhan Yesus itu sendiri. Kalimat ini sederhana sebenarnya Bapak Saudara, tapi memuat satu kedalaman rohani yang luar biasa. Penjahat yang nomor 2 ini mengungkapkan kesadarannya akan dosanya sendiri dan mengakui kebenaran serta ketidakbersalahan Tuhan Yesus. Dan ini adalah pengakuan seseorang yang menemukan pertobatan, yang menemukan imannya di dalam Tuhan. Dan disinilah esensi dari Injil itu sendiri, Bapak Saudara. Bahwa saya berdosa, tapi Yesus tidak berdosa. Saya telah gagal mentaati Tuhan, tapi Yesus tidak. Saya pantas mati, tapi Yesus layak untuk hidup. Saya layak untuk dihukum. Tapi Yesus Kristus layak menerima segala kemuliaan. Itulah Injil kalau dirangkum dalam satu pernyataan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa
Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam Dia kita pun dibenarkan oleh Allah. John Stott mengatakan bahwa esensi dari dosa itu sendiri adalah bagaimana kita manusia berusaha menggantikan Tuhan dengan diri kita. Kita berusaha menjadi Tuhan. Kita bermain Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan hakikat keselamatan adalah bagaimana Tuhan menggantikan manusia dengan dirinya. Dan ini satu hal yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Sebelum kita sadar, sebelum kita bisa melihat bahwa kita adalah orang berdosa, kita nggak akan pernah dapat benar-benar memahami dan menghargai kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita itu sendiri. Dan hal ini seringkali bertolak belakang dengan ajaran populer yang ada di dunia kita saat ini, Bapak Ibu. Dunia ini mengatakan kalau mau hidupmu bahagia, kalau mau kamu nggak ada masalah, nggak usah mikirin tentang dosa, nikmatin hidup aja. Bahkan ada gereja-gereja yang mengajarkan satu teologi, yaitu hyper grace, bahwa kita cukup lihat kasih karunia Tuhan aja. Udah, kita nggak usah mikirin dosa. Tuhan udah nggak peduli kok sama dosa-dosa kita. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia udah nggak pernah lihat dosa-dosa kita. Jadi nggak usah mikirin pertobatan, nggak usah mikirin dosa-dosamu, nikmatin aja kasih karunia Tuhan. Pernah dengar ajaran seperti ini? Satu ajaran yang pada akhirnya menciptakan orang-orang Kristen yang seenaknya sendiri, yang menyepelekan dosa, dan akhirnya juga menyepelekan pengorbanan dari Tuhan Yesus. Tapi Injil berkata yang sebaliknya, Bapak. Firman Tuhan Alkitab mengatakan bahwa justru kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan dosa kita. Memang Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita. Memang konsekuensi dosa itu sudah tidak kita tanggung. Tapi kita harus terus-menerus setiap hari mengakui dan menyadari betapa kita adalah orang-orang berdosa. Karena satu-satunya cara supaya kita bisa menghargai karya pengorbanan Kristus adalah dengan bagaimana kita semakin memahami betapa besarnya dosa kita. Ketika kita memahami betapa besarnya dosa kita, betapa jahatnya kita, betapa buruknya kita, maka semakin nyata jugalah betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dan ketika kita menyadari kedua hal ini, maka secara otomatis hidup kita juga akan diubahkan oleh Tuhan, ditransformasikan oleh kasih Tuhan itu. Jadi jangan sampai salah solusi, Bapak Saudara. Jangan sampai salah paham dengan memikirkan, gak usah mikirin dosa, santai aja, tenang aja, kita udah ditebus, hidup semaumu aja. Jangan, Bapak Saudara. Karena Tuhan ingin kita terus menyadari betapa kita adalah manusia yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan keselamatan itu. Betapa kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia berdosa, di saat itulah kita baru benar-benar bisa memahami betapa luar biasanya pengorbanan Kristus buat kita semua. Dalam kesadaran yang penuh akan kondisinya ini, penjahat yang kedua tadi akhirnya berkata, Tuhan Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kalau kita benar-benar perhatikan satu kalimat ini, Bapak-Bapak, ini menyatakan satu komitmen iman dari penjahat tadi kepada Tuhan. Karena nggak seorang pun pernah selamat dari penyaliban. Nggak ada satu pun sejarah yang mencatat bahwa ketika orang disalibkan, dia masih hidup. Semua orang yang disalib rata-rata akan merasakan yang namanya kematian. Dan bahkan bukan kematian yang biasa saja, tapi kematian yang begitu menderita. Tapi penjahat tadi mengatakan bahwa Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Di dalam perkataannya ini terkandung satu konsep kristologi yang begitu luar biasa. Karena ketika penjahat tadi mengatakan ini, dia yakin bahwa Tuhan Yesus akan lepas dari salib itu. Dia akan menaklukkan kematian itu. Dia akan bangkit, dia akan hidup kembali dan membawa kerajaan kekalnya. Ia mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dan inilah iman yang menyelamatkan, Bapak. Bahwa kita percaya bahwa Kristus adalah Raja yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan juga kematian. Kita percaya bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membawa kita di dalam kerajaan. Dan ketika melihat bagian ini, saya teringat akan perkataan Paulus dalam Roma pasal 10 ayatnya yang 9.
Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan inilah yang sedang terjadi di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ini. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan penjahat yang kedua tadi, itu adalah ilustrasi hidup. Satu ilustrasi yang nyata dari Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Bahwa kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Bapak Saudara, kalau kita lihat setelah penjahat ini mengatakan tadi, kira-kira apakah ada momen di mana dia menunjukkan pertobatannya, Bapak Saudara? Firman Tuhan nggak mencatat. Pada akhirnya penjahat ini juga mati. Ketiga orang yang disalib itu pada akhirnya sama-sama mati. Penjahat ini nggak sempat menyatakan pertobatannya. Dari awal dia juga bukan seorang pengikut Kristus, bahkan dia adalah seorang penjahat yang dihukum dengan begitu berat. Dia nggak pernah melayani di sinagog, dia nggak pernah dibaptis. Bahkan mungkin dari awal dia nggak pernah melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang yang beragama. Bahkan di akhir hidupnya pun setelah dia menyatakan imannya kepada Yesus, dia nggak punya kesempatan untuk membuktikan pertobatannya melalui hidup baru yang ia jalani. Dan pertanyaannya, apakah dia benar-benar diselamatkan? Hari ini kita mendapat satu pengharapan. Kita kembali diingatkan akan janji Tuhan. Karena atas pengakuan imannya ini, Tuhan Yesus memberikan satu jawaban yang begitu meneduhkan hati kita. Atas iman dari penjahat tadi, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan janji Yesus ini menjadi satu pengingat bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah, bukan upah atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebagai orang-orang Anabaptis Mennonite, kita percaya, kita mengakui pentingnya iman yang aktif, iman yang bertobat, iman yang membawa perubahan hidup. Tapi kita juga harus terus ingat bahwa keselamatan itu dimulai dari kasih karunia Tuhan. Bukan dimulai karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Dan penjahat yang bertobat ini memiliki apa yang disebut oleh Paulus sebagai iman yang menyelamatkan. Iman yang percaya pada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan pada kekuatannya sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan itu cukup, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini bukan berbicara semata-mata tentang cerita dua penjahat tadi, Pak. Tapi itu ada kisah tentang kita. Sebab sama seperti kedua penjahat tadi, kita pun adalah orang-orang berdosa. Kita pun adalah orang-orang yang rapuh, yang tidak berdaya. Seringkali kita nggak bisa melawan godaan iblis dan kedagingan kita. Sehingga nggak jarang kita pun jatuh lagi ke dalam dosa. Dan itu seringkali mendukakan hati Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tidak diam saja. Karena Kristus yang tidak bersalah itu telah menyerahkan hidupnya. Dan dia mau mati bagi kita yang bersalah. Supaya kita orang-orang yang bersalah harusnya bisa mendapatkan kehidupan dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjalani kehidupan yang kita nggak bisa jalani. Yang awalnya Tuhan ingin kita untuk menjadi orang-orang yang mentaati perintah Tuhan dengan sempurna. Tapi kita gagal menjalaninya. Tapi Tuhan Yesus berhasil menjalani kehidupan yang kita gagal jalani. Tapi bukan cuma itu aja, Bapak. Tuhan Yesus juga merasakan hukuman yang seharusnya kita rasakan. Karena itu Bapak Saudara, kalau hari ini kita merasa kita digelisahkan oleh firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan betapa dahsyatnya penghakiman Tuhan yang telah Tuhan Yesus gantikan bagi kita. Kalau saat ini kita merasa kita mungkin sudah jauh daripada Tuhan, dan hari ini kita kembali digelisahkan oleh firman Tuhan, mari kita kembali datang kepadanya.
Atau kalau kita tahu mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang masih suka berbuat jahat, masih suka berbuat dosa, masih hidupnya menikmati dosa itu. Bahkan ketika kita memberitakan Injil kepada dia masih bersikeras gak mau menerima Injil keselamatan itu. Mari kita jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah lelah untuk memperingatkan mereka. Sebab Tuhan Yesus mati untuk membawa manusia kepada hidup yang kekal. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan di akhir hidupnya pun Tuhan Yesus masih berdoa bagi musuh-musuhnya. Ia masih memberikan kesempatan kepada kedua orang penjahat tadi. Tapi hanya salah satunya saja yang mau menerima berita Injil itu dan mau bertobat di akhir hidupnya. Dan Bapak Saudara, apa yang Tuhan Yesus rasakan ini bukan satu hal yang mudah. Bukan hanya rasa sakit secara fisik yang Tuhan Yesus alami, tetapi apa yang paling menyakitkan yang Tuhan Yesus rasakan adalah ketika dia harus merasakan konsekuensi dari segala dosa-dosa kita. Konsekuensi dari seluruh manusia yang telah berbuat dosa itu. Kalau di dalam hidup kita pernah mengalami akan rasa bersalah dari dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dalam hidup kita pernah punya satu momen di mana kita berasa begitu malu, kita merasa begitu dipermalukan. Kalau dalam hidup kita pernah merasakan kita pernah diasingkan, kita pernah disakiti oleh orang yang kita sangat sayangi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus merasakan itu semuanya, Bapak. Dan dia merasakan semua rasa sakit dari seluruh manusia. Bahkan yang paling berat adalah di momen itu, ketika dia menyerahkan dirinya. Tuhan Yesus harus dipisahkan dari Allah Bapa yang selama ini selalu bersama-sama. Persekutuan Allah Tritunggal yang begitu intim itu, di mana mereka begitu mengasihi satu sama lain. Di momen salib, dia harus terpisah. Kasih yang selama ini ia rasakan, tiba-tiba ia tidak rasakan lagi. Karena itu satu-satunya cara ia dapat menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Bahwa dia harus menanggung segala hukuman, segala konsekuensi dosa-dosa. Dia yang tidak berdosa itu harus dibuat menjadi berdosa sebagai ganti kita. Dan inilah penderitaan yang paling berat, ketika Tuhan Yesus harus berada terpisah dari Allah. Nah, Bapak Saudara, apa yang dialami Tuhan Yesus bukanlah satu hal yang mudah. Tapi Tuhan Yesus melakukan semuanya itu karena dia rindu. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia membawa orang-orang kepada hidup yang kekal. Termasuk salah satunya kepada penjahat tadi. Dan begitulah juga seharusnya kita hidup di dalam dunia ini. Karena itu selama masih bernafas, mari kita punya suatu kerinduan untuk terus memberitakan Injil, agar orang-orang yang ada di sekitar kita boleh merasakan pertobatan itu, dan mereka boleh mengenal Tuhan yang benar. Selama mereka masih bernafas, jangan pernah lelah, jangan pernah jemu-jemu memberitakan berita Injil, supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Karena konsekuensi dari dosa itu jelas, Bapak Saudara. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang mendapat keselamatan itu. Tapi mereka yang menolak keselamatan daripada Tuhan itu, mereka akan mendapat satu hukuman yang kekal. Tuhan sudah memberikan kita satu kepercayaan yang begitu besar. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk turut andil di dalam mengerjakan karya keselamatan itu. Karena itu mari kita mengerjakannya dengan tidak jemu-jemu. Ketika kita memiliki kesempatan, mari kita terus memberitakan berita Injil itu. Karena selalu ada harapan bagi seseorang untuk bertobat dan menerima keselamatan di dalam Yesus. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang paling jahat sekalipun. Karena itu mari kita terus bukan hanya membawa mereka dalam doa-doa kita, tapi terus mengingatkan bahwa penghakiman Tuhan itu nyata, bahwa hukuman yang kekal itu nyata, tetapi juga akan kasih Tuhan itu nyata dan juga diberikan pada semua orang yang mau percaya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua.
Mari kita berdoa, Bapak. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diceritakan. Hamba-Mu sadar bahwa ini bukan firman yang mudah. Tapi kami bersyukur Tuhan karena hari ini ketika kami kembali diingatkan akan penghakiman Tuhan yang nyata, akan betapa berdosanya kami. Tapi kami juga kembali diingatkan karena kami begitu berdosa, kami begitu jahat, dan kami begitu sering mendukakan Tuhan. Kami juga semakin sadar betapa luar biasanya kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Maafkanlah kami kalau selama ini kami menganggap kasih dan anugerah-Mu itu begitu murah dan menyepelekan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami Tuhan, agar kami boleh terus hidup hari lepas hari di dalam pertobatan. Kami terus berjuang menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Dan tidak berhenti di sana saja. Berikan kami satu kerinduan, satu semangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Sebab kami rindu Tuhan bukan hanya kami yang merasakan keselamatan daripada Tuhan itu. Kami rindu bahwa berita keselamatan ini boleh diberitakan hingga ke ujung dunia. Supaya orang-orang di sekitar kami yang selama ini terus berusaha menolak Tuhan, suatu saat dalam kehidupan mereka, sama seperti penjahat yang nomor 2 tadi ya Tuhan, dia boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan mengalami pertobatan yang sejati dalam kehidupan mereka. Karena itu tolong kami Tuhan, tugas kami hanyalah memberitakan, tapi Tuhanlah yang dapat mengubah hati mereka. Kami mau serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Saya sangat diberkati karena saya teringat ketika tahun 83 saya bertobat. Seorang hamba Tuhan bilang, kamu yang berdosa. Di antara satu orang yang kamu nggak pernah kenal, tetapi dia mau berkorban bagi saya gitu. Dan merespon pembenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian suka mengabarkan dari DPR 1/129. Karena di luar sana ternyata banyak orang yang belum tahu bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus yang sudah menyelamatkan kita secara cuma-cuma. Mari kita bersama. Ada banyak ketika kita nyanyikan dalam berdiri.
suka mengabarkan, memuliakan namanya, ku suka memasukkan makmurannya. Marilah kita sebagai orang-orang Kristen yang ingin senantiasa meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang membuktinya setiap hari dalam kehidupan. Dan marilah sebagai anggota dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu.